Kita coba ke weekly nih. Nah, nah weekly kalau gue pribadi ngelihat ini sebenarnya secara apa namanya long term kita masih cukup bullish juga. Secara tren kita ya masih berada pada posisi yang uptrend ya. Di sebelah sini masih posisi uptrend. Nah, cuman ada hal yang mungkin menjadi concern nih. Weekly close kita yang merah sebelumnya ya, ditambah dengan stochastic yang crossing dan ini cukup memprihatinkan bagi gue pribadi ya. Karena kenapa? Ya based on historis ketika kita lihat nih weekly close merah nih ya, diikuti dengan crossing down. Nah ini kita bakal ranging gitu kan. Nah rangingnya sampai mana ya tentu nggak ada yang tahu pasti gitu ya. Cuman kalau gue pribadi ngelihat ya kalau semisal di weekly ya Bitcoin bisa retest nih sampai ke area support sebelah sini. Nah ini bisa jadi opsi yang cukup oke sebenarnya ya. Karena kalau kita lihat sendiri ya di area yang gue tandain sebelah sini ini bertepatan dengan area golden ratio ya, golden ratio sama area previous support sebelumnya. Yang mana kalau kita lihat secara teknikal ya ini bisa jadi potensi area support yang cukup kuat gitu. Ya. Nah, kalau ini jebol, nah ini bisa cukup krusial nih. Kita bisa revisit ke area 70 ribuan ya. Mungkin ya sekitar 75 ribu gitu kan, 73 ribu ini. Kalau misal dia jebol ya. Tapi kalau gue pribadi ngelihat ya bisa aja stokastik butuh buat riset dulu ya di sini buat riset gitu ya. Cuman nggak ada jaminan di sisi Bitcoin sendiri bakalan retest ya sampai ke area yang gue tandain sebelah sini. Tapi kalau misal dia revisit ke area sini, nah ini jadi area support yang menurut gue cukup kuat. Sebelum akhirnya kita bisa lanjut nih ke atas ya, mungkin ke area 118 ribu ya. Atau mungkin ya kita revisit dulu ya ke area ATH di 111 ribu di sebelah sini ya. Itu untuk posisi di weekly ya. Nah, sebelumnya gue sempat nge-share ya PDF buat kalian yang sebenarnya sempat komen ya di postingan gue sebelumnya yang memang ngerasa perlu update gitu kan, minta update. Nah, mungkin gue bakal bahas nih di lower time frame dulu ya di H4 sebelum ke daily. Di 5 Juni gue udah sempat sampai nih skenario terburuk yang bisa terjadi kan. Cuman ada dua skenario nih ya kan. Either kita akan ke atas atau ke bawah gitu kan. Nah, ketika dia posisinya ke bawah kayak gini, nah gue langsung take action nih. Memang nggak gue share secara publik gitu kan untuk position sell di sini atau short di sini ya. Dan yang benar saja sekarang posisi kita udah rebound ya. Kita udah bounce dengan cukup confident ya sampai akhirnya ke revisit karya 105 ribu dan 104 ribu gitu ya. Ya konkret buat kalian mungkin yang sempat memanfaatkan nolok ini ya, yang belum bisa memanfaatkan mungkin bisa lihat opportunity lain. Ya kalau kita lihat dari lower time frame untuk support yang gue tandain sebelah sini ini masih area yang cukup kuat sebenarnya ya karena di sini udah gue bilang juga ya di last week ya Bitcoin ada potensi buat retest gitu kan di area support yang gue tandain ya kalau dilihat di sisi TPM 4 gitu kan sampai ke area 100 ribu dan beneran kejadian kan dia defisit ke area 100 ribu dan bondsnya cukup kuat gitu kan. Oke. Ya short term ini masih jadi potensi ya area support yang cukup kuat untuk di lower time frame ya terutama di 4 gitu. Kemudian ya, selanjutnya gue mau ngelihat di daily nih. Nah daily ini cukup concerning sebenarnya buat gue pribadi. Kenapa? Karena kalau kita tarik ya, ini karena kalau kita tarik dari daerah sini, ya kan. Nah, ini udah breakdown sebenarnya dari daerah ini, yang antreana yang menahan sebelumnya nih. Ini kalau kita lihat dari daily. Kemudian kalau kita mau lihat juga dari sisi IMA, nah kalau kita mau lihat juga dari sisi IMA ya di sebelah sini. Nah, IMA juga udah jebol sebenarnya. IMA juga udah jebol ya. Sempat gue bilang di live market update di last week ya. Ini udah valid sebenarnya, dia udah valid jebol ya di area dynamic support sebelah sini. Sampai akhirnya benar kejadian drop ya ke area 100 ribu nih. Nah, sekarang kondisinya Bitcoin itu lagi berhadapan dengan multiple resistance nih di area sini ya sebagai diagonal resistance sebelah sini yang gue tandain sebelah sini ya kan. Terus di area sini nih, di area sekitaran sini dia berhadapan dengan nah potensi diagonal resistance posisi horizontal resistance lah ya di sebelah sini nih. Nah, nah selama Bitcoin ya di daily time frame dia belum bisa ya dengan cukup confidence gitu kan buat break ya area sini ya atau sebenarnya bisa closing di atas ya mungkin sekitaran sini ya 107 ribu gitu kan selama dia nggak bisa bikin move kayak gini ya mungkin ya terus bisa bertahan ya dia pribadi ngelihat bahwa Bitcoin kemungkinan akan lanjut nih koreksinya bakal lanjut gitu kan mungkin dia bisa aja ngebikin deviation sekitaran sini ya terus dia drop ke bawah nih sampai akhir revisit ya mungkin
buat nge-sweep area fair value gap sebelah sini nih, ya kan. Ini untuk midterm kalau menurut gue pribadi di sebelah sini nih, ya kan. Dan gue juga ngelihat sebenarnya ada juga potensi nih ya. Kalau semisal area sebelah sini nggak bisa nahan gitu kan, dia nggak langsung bisa bounce ke atas gitu kan. Nah, possible kita bisa ngeliat juga nih, ya kan, di daerah sebelah sini dia bakal ngevisit area bullish order block yang gue tanding sebelah sini ya. Ya kalau gue pribadi sebenarnya untuk maksimum koreksi ya mungkin di daily time frame ini yang masih di sekitaran sini doang gitu kan. Ya 93.000 gitu kan. Cuman kalau kita coba matching di sisi weekly tadi, area yang gue tandem sebelah sini ya tadi ya, area gue tandem sebelah sini ya 89 sampai 93.000 ya. Nah, itu bisa jadi area yang ya maksimum koreksi lah kalau semisal Bitcoin bakal koreksi dengan jauh lebih dalam ya. Oke, sebenarnya yang kita butuh perhatiin juga selain dari sisi price action itu dari sisi makro juga. Ini kasusnya Trump dan Elon sebenarnya cukup menggelitik buat gue ya. Kenapa cukup menggelitik ya? Awalnya kan mereka partneran dengan cukup harmonis gitu kan. Terus ya mereka jadi pecah kongsi gitu kan. Atau kalau kita lihat dalam hubungan suami istri ya mereka cerai gitu kan. Ini cukup lucu kalau menurut gue yang akhirnya ya kita lihat sendiri ya. Kalau dari sisi price action sebenarnya ini seems like ya bear trap sebenarnya. Kenapa gue bisa bilang bear trap nih? Kalau kita lihat nih ini action Elon Musk kemarin ya, atau kasus Elon Musk sama Trump kemarin kan terjadi di ini nih, ya kan? Di hari kemarin-kemarin nih, yang ngebikin price action dari Bitcoin drop parah kan, cukup parah. Dan pada satu sisi juga sebenarnya kita ngelihat di sini ada potensi deviation kan di sebelah sini nih. Dia langsung recover kan, recover gitu kan. Ya memang kalau secara teknikal ini kan bertepatan dengan area 100.000 kan. Ya secara pribadi gue ngelihat ya ini another drama juga sebenarnya, another drama yang sebenarnya harus segera diselesaikan ya. Kalau enggak ini bisa merembet kemana-mana dan ujung-ujungnya bakal ngerugin semua pihak ya, baik dari sisi Trump maupun Elon Musk gitu kan. Ya bisa jadi kalau gue pribadi ngelihat ya ini bisa jadi ya dramanya itu mirip-mirip kayak ya tarif yang di set oleh Trump gitu kan. Ya awal-awal ketika tarif ini ya di announce oleh Trump itu kan cukup parah ya, responsnya cukup parah gitu kan, sampai kita lihat dari sisi price action itu drop sampai ya 30-an% gitu kan karena tarif Trump ini. Nah, ini bisa juga kejadian nih awal-awal mungkin dengan mendengar isu Trump versus Elon kayak gini ya kita bakal ngelihat respons yang bisa aja cukup negatif, tapi seiring berjalannya waktu nanti nah ini bakal jadi kebiasa aja ini sebenarnya ya. Kalau gue ngeliat ya just another drama lah yang dibikin gitu. Nah, soal posisi apakah sebenarnya Trump atau Elon memanfaatkan hal ini, honestly gue kurang tahu gitu kan. Tapi bisa jadi itu, ya kan, bisa jadi. Seperti drama-drama soal Trump sebelumnya kan. Di suatu sisi, ya price action dari Bitcoin ya maupun US stock ya itu drop parah, dan satu sisi juga ya Trump justru nyuruh buat beli kan, sewaktu memang posisi Bitcoin dan US stock ya termasuk di bottom juga kan di area 70 sampai 80 ribu kan. Nah, jadi ya, bisa jadi kita akan melihat drama yang serupa ya untuk apa namanya Elon versus Trump kali ini. Oke, dari gue itu aja yang mau gue sampaikan buat ya mungkin market update ya Bitcoin gitu kan. Kemudian coba kita cek deh ke sisi altcoin, status others sekarang gimana. Sama gue bakal ngecek juga dari sisi Bitcoin dominance lah ya. Oke, ini oke. Nah ini sekarang kondisinya ya. Coba gue lihat di sisi weekly. Nah ini persis ya dari apa yang gue buat juga ya dari terakhir yang gue sampaikan. Nah kita ada possible sebenarnya buat yang nge-revisit lah atau nge-retest daerah sini nih, daerah equilibrium ya di golden ratio-nya ya 0,5 sama 0,618 ya. Nah posisi ini sebenarnya harus menahan ya karena ya kalau nggak bisa menahan area sini ya tentunya altcoin bakal rontok nih ya kan. Bisa drop sampai ke 175 billion nih gitu. Ini untuk others ya, others market cap. Kemudian coba kita lihat ke Bitcoin dominance ya. Yang statusnya kayak gimana? Oke, nah ini oke, ini ya cukup perhatiin juga ya. Ini cukup prihatin juga kalau gue lihat ya dari sisi Bitcoin dominance ini outlook gue masih belum berubah ya. Ini Bitcoin dominance sekarang ngebentuk base gitu kan. Dan ini udah mulai bahkan dari area konsolidasi ya yang gue tanding sebelah sini. Ini ya bakal cukup apa namanya memprihatinkan bagi altcoin kalau misal ya Bitcoin dominance bisa menyentuh sampai level ke 65,44% ya. Ya kan? Dikala Bitcoin juga keadaan price action-nya masih belum pasti ya atau bahkan nanti drop tuh.
ya kan. Bisa saja Bitcoin melanjutkan penurunannya, ini harus hati-hati dengan altcoin ya. Buat yang punya posisi hati-hati ya, jangan terlalu overexpose juga untuk sekarang. Ya better buat kalian nunggu kepastian ya. Untuk Bitcoin bisa reclaim area 107.000 ke atas. Itu kalau menurut gue lebih bagus ya daripada kalian yang ngerasain drawdown ya yang cukup parah ya di altcoin. Atau kalian ya bisa aja pakai metode cicil-cicil aja gitu, kalian DCA gitu kan. Jangan langsung kalian entry ya dalam satu kali ya. Nah itu bisa jadi opsi juga kalau memang kalian masih punya conviction ke altcoin kalian ya. Oke. Oke. Untuk Bitcoin dominance menurut gue masih sama ya outlooknya, belum ada perubahan gitu ya. Oke, ini mungkin lanjut aja. Gue bakal lanjut ke bagian chart request. Oke, terakhir gue update itu di tanggal 31. Berarti tanggal 6 gue bakal coba ngeliat nih. Oke, ada yang request soal LTC. LTC sekarang keadaannya kayak gimana? Gue bakal lihat, oh ini LTC. Oke, mari kita lihat di sisi weekly dulu. Oke, LTC kalau gue pribadi ngelihat ini daerah support ya sebenarnya ya. Dia ada di area horizontal, sorry, dia ada di area diagonal support ya. Untuk LTC sendiri di sisi weekly ya. Oke, nah untuk weekly sebenarnya ya gue ngelihat ada potensi dulu ya, sebenarnya drop ke bawah dulu ya. Karena kalau kita lihat patternnya sendiri kan ketika dia udah benar-benar spiking di sebelah sini kan, dia spiking terus ada koreksi gitu kan. Spiking, ada koreksi lagi gitu kan. Nah ini spiking, ada koreksi. Ya kan? Ya bisa aja sebenarnya skenario kayak ini nih kalau dari weekly. Ini sempat ada spiking, dia koreksi terus spiking lagi atau sebenarnya bisa aja nih. Ini possible buat ya koreksi terlebih dahulu ya. Baru selanjutnya dia ya bisa melakukan move seperti ini ya. Ya untuk LTC mungkin target yang paling realistis mungkin di sini ya. Ini masih cukup oke ya. Coba kita lihat di daily. Nah, daily sekarang untuk tren yang gue lihat secara price action sendiri, nah ini mirip-mirip sebenarnya kayak Bitcoin ya. Cuman dari sisi LTC sendiri sebenarnya lebih lemah. Nah, LTC sempat ngebuat ya bullish trend sebelah sini, cuman ini udah breakout ya. Dan sekarang kita ngelihat posisi LTC sekarang ya sedang membentuk bearish trend gitu kan. Nah, di sini LTC berhasil ya, sebenarnya berhasil bounce di area support sebelah sini. Nah, cuman kalau gue pribadi selama LTC nggak bisa ya kan selama LTC nggak bisa ngebuat move kayak gini nih ya. Nah, dan bertahan mungkinnya di area support sebelah sini atau Bitcoin mungkin ya. Ini kan pengaruh juga nih ke Bitcoin. Kalau Bitcoin drop parah, nah ini LTC juga bakal ikut nih, ya kan. Nah, cuman kalau gue pribadi ngelihat ya selama LTC bisa ya bertahan di area support ini ya atau bisa membuat move kayak gini ini. Ya kita bisa ngelihat LTC bisa ya revisit di area sini lah ya untuk di daily ya. Ini buat LTC. Oke, Ondo. Let's see Ondo. Oke, bentar. Ini let's see. Oke, Ondo mungkin di sini. Kita ke weekly terlebih dahulu. Oke, Ondo statusnya masih sama nih. Ini pattern Burj Khalifa ya kayaknya ya. Nah, kalau gue lihat dari sini kan ini patternnya mirip banget nih. Dia ya sempat spiking di sini kan terus kalau kita lihat sebelah sini ya sempat ada apa namanya potensi reversal terus akhirnya dia ngebuat signifikan move. Nah, kemungkinan Ondo juga bakal melakukan hal signifikan seperti sebelumnya nih. Nah, kalau gue lihat secara pribadi ya bisa jadi kayak gini nih. Move-nya bisa jadi kayak gini. Terus baru dia ya up lagi nih. Oke. Target yang menurut gue cukup realistis di sebelah sini masih cukup realistis nih. 1,4. Ini buat Ondo ya. Oke, secara stokastik juga kalau gue lihat ini udah mau reset juga ya. Udah mau overbought juga gitu kan. Cuman sekali lagi ya ini masih bergantung dengan movementnya Bitcoin juga ya. Oke, itu untuk Ondo. Oke, ETH. Weekly di ETH, oke, kurang lebih masih sama sebenarnya untuk ETH ya. Dan kurang lebih masih sama seperti outlook sebelumnya ya. Ya, kalau kita lihat di daily ini. ETH ini masih berada di fase konsolidasi ya di sebelah sini nih. Kalau gue tandain ya sebelah sini. Nah ini area konsolidasi dari ETH sendiri kan. Sebelah sini, sorry, di sebelah sini nih, ya kan. Sebelah sini sampai kisaran sebelah sini nih. Nah, ya selama ETH bisa ya mempertahankan ya mungkin sampai ke area 2300 ya. Selama ETH bisa bertahan di area 2300 lah ya di sebelah sini ya kita bisa melihat ya ETH bakal ya revisit ke ininya ya terdekat di 2800 ya terus di area sekitaran 3000 ya kan. Nah, mungkin 3500 juga cukup oke deh, 3400 3500 juga cukup oke buat ETH ya.
Tapi kalau semisal Bitcoin drop ya ada kemungkinan ETH bakal ngelakuin move kayak gini nih. Dia retest ke area sini ya. $2.000, 2.100, 2.000 sampai 2.100. Nah, ini mungkin area yang cukup ideal buat bisa menunggu ya. Kalau misal dia breakout ya. Ya breakdown ke bawah ya. Oke, itu untuk ETH ya. Oke, kemudian virtual nih. Ya kan? Virtual. Oke, virtual. Wah, ini gue cari dulu chart yang lain. Jangan ini dah. Oke, ini buat virtual ya. Nah, virtual nih transaksinya mirip ya sebenarnya. Dia itu mirip di daerah sekitaran sini nih. Ini kan virtual nih, ya kan. Di sebelah sini sama di sebelah sini ini mirip ya. Ya kan, ini konsolidasi baru dia melakukan signifikan move. Ya, kalau gue pribadi, gue ngelihat virtual ya kemungkinan bakal melakukan move yang kayak gitu ya. Di sini area konsolidasi gitu kan. Terus baru akhirnya dia ya bisa running dengan cukup signifikan ya, mungkin dari sekitar sini nih. Ya kan 3.800 atau 4.000 juga cukup oke nih. Untuk virtual sendiri ya. Oke, kemudian SUI. SUI fundamental wise cukup oke ya, masih cukup oke sebenarnya. Oke, ini buat SUI. Nah, Sui sebenarnya sempat ngelakuin strong movement ya di daerah sini ya, ya kan? Terus sempat ngebentuk bull flag juga di daerah sebelah sini sampai sebelah sini ya. Oke, baru akhirnya dia run up. Nah, cuman kondisi Sui sekarang ya mungkin ya gue pribadi ngelihat Sui ini drop karena pertama ya adanya unlock gitu ya. Karena adanya unlock. Sama yang kedua soal isu kemarin tuh, isu protokolnya cetus ya. Nah, itu menyebabkan performa dari apa namanya SUI sendiri ya cukup terganggu ya dari sisi price action. Ya untuk SUI sendiri kalau gue ngelihat ya ini nggak bentuk yang namanya full black pattern sebelah sini ya. Cuma sayangnya dia udah break nih. Harusnya SUI itu bisa bertahan nih di daerah sini ya kan. Kalau gue pribadi ini gue belum ngelihat ya area yang cukup oke sebenarnya buat entry SUI ya. Karena kalau secara tren sendiri ini masih bearish ya, masih bearish ya kan. Kecuali dia bisa reclaim ya di atas area sini ya. Kalau Sui bisa reclaim di atas area sini mungkin ya kalau gue tampil sebelah sini nih ya kan. Nah somehow dia bisa nge-reclaim nih kan dengan cukup confidence ya terus bertahan. Nah kita bisa ngeliat nih ya kan Sui bisa running sampai ke 4,3 nih ya kan. Dalam target terdekat di 4,3 ini cukup oke, masih cukup oke untuk Sui gitu. Oke, tahu ya. Ada yang nanyain tahu. Oke, tahu udah hit TP2 sebenarnya ya untuk setup yang gue share. Tapi coba gue cari dulu chart yang lebih baru untuk tahu. Nah ini untuk tahu nih. Nah, ya tahu ini lumayan mirip ya. Ini sama di sebelah sini lumayan mirip nih. Ya possible dia bakal koreksi dulu ya. Dia bakal koreksi dulu ya. Terus baru dia ya melakukan move signifikan yang terakhir kali nih di area sebelah sini nih. Ya kan? Ya 600 lah ya. 591 atau sampai 600 itu masih cukup oke sebenarnya untuk tahu. Kalau kita lihat dari stokastik sendiri ya dia masih closing down belum ada suatu kepastian ya. Ya better kalau kalian buat entry ya bisa entry di area sekitaran sini nih. Cuman tetap harus ngelihat ya. Apakah di area sini ada reaction yang cukup kuat gitu. Nah ini untuk tahu. Kemudian S ya. S USDT. Oke S. Nah ini S cukup bearish ya. Kalau gue lihat di daerah sini cukup bearish ya. Di weekly dia nih udah break di daerah sini ya. Nah dia udah break daerah sini ya. Nah selama S nggak bisa ya reclaim ya daerah sini ya. Ya mungkin di 0,4 selama dia nggak bisa reclaim di area 0,4. Nah ini kita tetap bakal ngelihat itu dalam tren yang bearish ya. Ditambah kalau gue pribadi lihat ya ini udah ada pattern apa namanya three black crown ya yang mana cukup signifikan nih. Dropnya cukup signifikan nih. Ya kan. Ini untuk S ya potensialnya di sini nih area support yang mungkin bisa di visit ya oleh S ya 0,31 mungkin. Sekitaran sini nih. Untuk ngejemput liquidity yang ada di sini nih sebelum akhirnya dia bisa coba untuk bounce back dulu ya atau berhenti turun. Oke, untuk S sudah Supra ya. Nah, ini ada yang nanya Supra nih. Oke, Supra nggak ada trend bullish ya kalau menurut gue pribadi ya. Supra sekarang kalau dari sisi weekly ya dia masih gitu-gitu aja. Dia masih drop ya. Dia sekarang dia masih drop parah banget gitu kan. Meskipun secara stokastik dia udah menyentuh area ini ya. Area yang harusnya bisa jadi reset nih kan. Jadi area yang reset. Cuman gue pribadi belum ngelihat ya Supra ini cukup oke dan cukup ideal sebenarnya buat apa namanya di buy and hold ya. Ini untuk Supra ya. Oke, ini ada yang nanyain pur. Nah, ini pur sebenarnya agak kurang lengkap tapi boleh lah. Kita main di chart H1 dulu ya pur. Oke, pur secara tren dia masih bullish gitu kan. Dia masih bullish di sini sempat ada deviation tapi dia langsung run up lagi ke atas ya.
Nanti kalau kita mau ngelihat ya, Pur ini tuh masih cukup oke sebenarnya selama bisa bertahan di area sini, dan selama sebenarnya hub juga cukup oke performance-nya ya. Ya mungkin kita bisa ngelihat dari sisi stokastik dia bakal riset terlebih dahulu ya. Selama Pur ya bisa bertahan ya dari area support sebelah sini yang gue tanin sebelah sini gitu kan. Nah, possible kita bisa ngelihat ya Pur bakal retest ke sini nih. Nah, area sini nih. Ini untuk Pur. Oke, buat altcoin request kalian udah gue bahas semua ya. Jangan lupa buat kalian subscribe ya, yang belum follow sosmed gue silahkan follow, karena di sini juga gue sering update nih ya kan, update soal pemikiran gue gitu kan, sama trade idea juga gue bisa share di sini nih. Termasuk jangan lupa juga ya buat join Discord di sini, karena kalian bisa tanya nih ya kan, chat request sama market update dan lain-lain hal juga gue publish di sini nih. Oke, segitu aja guys. Thank you.